Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dius Karkania dengan NPM 10060118142, mahasiswi jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perhitungan Premi Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor berdasarkan data frekuensi klaim dan data besar klaim di bawah bimbingan Bapak Dr. Aceng Komarudin Mutakin, MT, MSI. Dilihat dari jenis perlindungannya, asuransi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa adalah suatu pengalihan risiko yang menanggung kerugian finansial dari risiko kematian pemegang polis, sedangkan asuransi umum adalah suatu pengalihan risiko yang menanggung harta benda yang mungkin mengalami risiko kehilangan atau bahkan rusak. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri tahun 2021, saat ini total kendaraan di Indonesia mencapai 143 juta unit atau lebih dari setengah populasi penduduknya. Diketahui bahwa 60%-nya atau 86 juta unitnya berada di Pulau Jawa. Selanjutnya, angka-angka tersebut menandakan betapa bergunanya kendaraan bermotor dan karenanya kemudian meningkat sekali kepemilikan kendaraan bermotor. Sejalan dengan itu terjadi kecelakaan di jalan raya pun sangat meningkat, akan tetapi banyak dari mereka yang mengalami kerugian dari kecelakaan kendaraan bermotor tidak memperoleh santunan yang menjadi hak dari pemilik kendaraan. Nah, secara singkat dari penjelasan tersebut, asuransi dikatakan dapat mengendalikan suatu risiko, di mana dalam asuransi tersebut kita harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Sejumlah uang tersebut dinamakan dengan premi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana perusahaan asuransi berjanji kepada pemegang polis dengan menerima premi. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah asuransi kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 menyebutkan bahwa asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu jenis asuransi properti dan kecelakaan yang melindungi pemegang polis dari risiko kerugian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam asuransi ada yang dinamakan premi. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pemegang polis pada waktu tertentu kepada perusahaan asuransi. Dalam sebuah perjanjian asuransi terdapat sebuah kontrak yang dinamakan polis. Polis asuransi adalah perjanjian asuransi antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau nasabah asuransi atau bisa disebut juga pemegang polis. Selanjutnya adalah metode. Metode Osgurel merupakan suatu metode yang diperkenalkan oleh Banu Osgurel untuk menghitung premi risiko asuransi kendaraan bermotor berdasarkan data frekuensi klaim dan data besar klaim. Dalam pengaplikasiannya, data yang dibutuhkan untuk menggunakan metode ini yaitu data jumlah polis yang dipesan per tahun, jumlah total premi per tahun, jumlah klaim per tahun, dan total klaim per tahun berdasarkan kategori kendaraan, jenis perlindungan, wilayah, dan periode yang dipilih. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Yang pertama ada rata-rata besar klaim didapatkan untuk tahun 2011 adalah rata-rata besar klaim pemegang polis perusahaan asuransi XYZ dengan jenis perlindungan TLO untuk kendaraan kategori 1 wilayah 1 adalah 72 juta per sekali klaim. Selanjutnya ada rata-rata premi perusahaan didapatkan 245.000 per polis dan premi risikonya Rp10.329 dan rasio premi perusahaan terhadap premi risikonya 23,76473 dengan tingkat frekuensi klaim yang konstan untuk tahun 2011 sampai 2014 yaitu sebesar 0,002237 dengan tingkat pertumbuhannya minus 4,069. Artinya angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhannya menurun karena nilainya minus. Selanjutnya adalah menghitung hubungan antara jumlah polis secara berturut-turut. Untuk menghitungnya dimulai dengan mengikuti asumsi berikut, sehingga didapatkan persamaan NI plus 1 sama dengan 1,1023 dikurangi I-1 dikali 0,1859 dikalikan dengan NI. Dari nilai-nilai tersebut dapat dihitung besarnya klaim, jumlah polis, dan total klaim per tahun berdasarkan asumsi perencanaan. Sebagai contoh, untuk jumlah klaim pada tahun 2011 didapatkan angka 219. Angka 219 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 219 klaim yang diajukan. Selanjutnya, total klaimnya ada sebesar 14 miliar untuk tahun 2011. Selanjutnya, menghitung premi risiko berdasarkan asumsi perencanaan. Berdasarkan nilai-nilai dari perhitungan sebelumnya, didapatkan premi risiko berdasarkan asumsi perencanaan yaitu 146.829 yang menunjukkan bahwa premi risiko berdasarkan asumsi perencanaan yang harus dibayarkan oleh setiap pemegang polis perusahaan asuransi XYZ dengan jenis perlindungan TLO untuk kendaraan kategori 1 wilayah 1
periode tahun 2011 adalah Rp146.829. Selanjutnya, dari nilai-nilai yang telah didapatkan sebelumnya, dapat dihitung total premi bersih dengan mengalihkan jumlah polis yang asli dengan nilai premi risiko yang baru. Didapatkan untuk total premi bersihnya yaitu sekitar 55 miliar dengan total klaimnya 53 miliar. Nilai total klaim lebih kecil dari total premi bersih untuk tahun 2011 sampai 2014, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi XYZ tidak mengalami kerugian. Didapatkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode Uskurel didapatkan premi risiko berdasarkan asumsi perencanaan yang harus dibayarkan oleh setiap pemegang polis perusahaan asuransi XYZ untuk kendaraan kategori 1 dengan jenis perlindungan total loss only untuk wilayah 1 periode tahun 2011 sampai 2014 adalah untuk tahun 2011 adalah sebesar 146.000, tahun 2012 154.000, tahun 2013 159.000, tahun 2014 94.000. Dan didapatkan juga total premi untuk kategori 1 wilayah 1 periode tahun 2011 sampai 2014 adalah sekitar 55 miliar dengan total klaim sebesar 53 miliar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.